es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu. Siapkan hati kalian, karena apa yang akan kalian lihat hari ini akan menyentuh relung jiwa yang paling dalam. Di saat dunia tampak diam melihat penderitaan di Gaza, sebuah aksi nekat yang luar biasa kini sedang terjadi. Ini bukan sekedar bantuan, ini adalah perlawanan kemanusiaan yang akan membuat kalian merinding. Armada Global Sumut Flotilla resmi menantang maut, bergerak membelah ombak dari Turki untuk menghancurkan blokade biadab Israel. Namun, di saat harapan mulai muncul, sebuah pengkhianatan terjadi. Israel kembali berulah dengan menculik warga negara Spanyol, memicu kemarahan besar dari Eropa. Tapi tunggu, ketakutan Israel tidak berhenti di situ. Di tengah tekanan dunia, muncul kabar yang membuat intelijen Mossad gemetar ketakutan. Iran dilaporkan sudah memiliki cukup uranium untuk menciptakan 11 bom nuklir dalam sekejap. Mengapa WHO kini mulai berteriak soal birokrasi maut? Dan mengapa rakyat Israel sendiri mulai memberontak terhadap Netanyahu? Mari kita bongkar semua fakta yang akan menggetarkan dunia hanya di video kali ini. Perjuangan Armada Global Sumut nekat tembus blokade maut. Around 20 French boats set sail from the port of Marseille on Saturday to join a new international flotilla headed for the Gaza Strip. Named after a Gazan fisherman, the Global Sumud Flotilla will be comprised of about 100 vessels seeking to break the Israeli blockade. Laut Mediterania kembali menghangat. Sebuah momen bersejarah terjadi. Armada Global Sumut Flotilla kini tengah bersiap berangkat dari Turki. Intelijen dan militer Israel kini dalam posisi siaga penuh, mengantisipasi gelombang baru kapal kemanusiaan yang akan bertolak dari Turki menuju jalur Gaza. Kabar ini muncul hanya selang beberapa hari setelah Komando Laut Israel mencegat konvoi Armada Global Sumut Flotilla di perairan internasional dekat Pulau Kreta, Yunani, sebuah aksi yang berakhir dengan penculikan puluhan aktivis. Mereka bukan tentara, mereka bukan politisi. Mereka adalah aktivis, dokter, dan manusia-manusia merdeka yang sudah muak dengan kebiadaban yang terjadi di Gaza. Mereka membawa ribuan ton bahan pangan dan obat-obatan. Namun, yang paling utama, mereka membawa pesan bahwa Gaza tidak sendirian. Tantangan yang mereka hadapi sangat nyata. Israel telah mengancam akan mencegat kapal ini di tengah laut, namun para relawan ini tidak gentar sedikit pun. Kami tidak takut mati, kami hanya takut pada diamnya dunia. Itulah kalimat yang menggema di dermaga Turki. Aksi nekat ini adalah simbol bahwa hati nurani dunia belum mati. Mereka bergerak menembus blokade maut demi satu tujuan, memastikan anak-anak Gaza bisa kembali tersenyum. Apakah militer Israel akan berani menembaki kapal-kapal kemanusiaan ini di depan mata dunia? Kita akan saksikan takdir yang sedang berjalan. WHO mengamuk, birokrasi maut Israel ditentang mati-matian. Di saat relawan bertarung di laut, WHO Organisasi Kesehatan Dunia akhirnya kehilangan kesabaran. Melalui laporan terbaru, WHO mengecam keras apa yang mereka sebut sebagai birokrasi maut yang sengaja diciptakan oleh Israel. Terlebih, ribuan ton obat-obatan dan peralatan medis tertahan di perbatasan hanya karena alasan administratif yang dibuat-buat. WHO menegaskan bahwa setiap detik birokrasi ini berjalan, berarti satu nyawa warga Gaza melayang sia-sia. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom, menegaskan bahwa pemulihan layanan kesehatan skala besar di wilayah kantong tersebut mustahil dilakukan selama akses logistik masih disandra. Melalui pernyataan di platform X, Tedros menyoroti betapa daruratnya situasi di lapangan, di mana hak warga untuk mendapatkan pengobatan dasar telah dirampas oleh tembok-tembok birokrasi dan militer. Kebutuhan kesehatan di seluruh Gaza sangatlah masif. Kami mendesak penghapusan hambatan birokrasi terhadap obat-obatan esensial dan pencabutan pembatasan akses masuk, ujar Tedros tegas. WHO melaporkan bahwa pihaknya baru saja mendukung pendirian pusat kesehatan keluarga baru di Gaza Utara. Wilayah ini merupakan salah satu titik paling kritis di mana layanan medis hampir mustahil ditemukan, membuat ribuan warga sipil kehilangan akses terhadap pengobatan paling mendasar sekalipun.
Kehadiran pusat kesehatan ini diharapkan bisa memangkas jarak antara pasien dan layanan medis. Namun, Tedros mengingatkan bahwa gedung hanyalah cangkang kosong jika stok obat-obatan dan peralatan medis tetap tertahan di pintu perbatasan. Bayangkan, dokter harus mengoperasi tanpa bius. Anak-anak harus menahan sakit yang luar biasa karena stok obat dasar tidak dibiarkan masuk. Ini bukan lagi sekedar perang militer. Ini adalah penghancuran sistematis terhadap kehidupan manusia. WHO kini bergerak menekan dunia internasional untuk memaksa Israel membuka gerbang kemanusiaan tanpa syarat. Pesan WHO sangat jelas, biarkan obat-obatan masuk, atau sejarah akan mencatat kalian sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan terbesar di abad ini. Keberanian WHO untuk bicara vokal ini membuktikan bahwa tekanan terhadap Zionis sudah mencapai puncaknya. Spanyol memberontak, PM Sanchez tantang Netanyahu. Y ahora que hemos visto que las autoridades israelíes del gobierno de Netanyahu han secuestrado a varios ciudadanos que estaban en la flotilla desplegándose hacia Palestina para llevar ayuda humanitaria y seguir recordándole al mundo que hay gente que sufre en Gaza, en Cisjordania, en toda Palestina, es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu. Namun, guncangan paling dahsyat bagi Israel justru datang dari Eropa. Kejadian sangat memalukan terjadi ketika Israel secara nekat menculik seorang warga negara Spanyol yang tergabung dalam armada bantuan yang menuju Palestina. Tindakan ceroboh ini seketika memicu kemarahan besar di Madrid. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez resmi memberontak dan menuntut penjelasan tegas dari Benjamin Netanyahu. Spanyol tidak lagi sekedar mengirim nota diplomatik. PM Sanchez secara terbuka menantang kebijakan Israel dan menuntut kebebasan warganya segera. Sebab aksi Israel termasuk dalam pelanggaran hukum internasional. Ini adalah momen langka di mana pemimpin negara barat secara frontal menunjuk hidung Netanyahu sebagai biang kerok ketidakstabilan. Kekuatan diplomasi Spanyol kini mulai menggalang dukungan di Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi keras terhadap Israel. Netanyahu kini terjepit. Di laut ia menghadapi armada relawan, di perbatasan ia ditekan WHO, dan kini di Eropa ia harus menghadapi amukan Spanyol. Israel benar-benar mulai kehilangan pijakan di mata sekutu-sekutu lamanya. 11 bom nuklir Iran siap meluncur, Israel ketakutan. Dan inilah yang membuat Israel benar-benar tidak bisa tidur nyenyak. Sindo News mengungkapkan laporan intelijen yang sangat mengguncang. Israel sedang didera ketakutan luar biasa setelah terungkap bahwa Iran kini memiliki cadangan uranium yang cukup untuk membuat minimal 11 bom nuklir dalam waktu singkat. Bayangkan, di saat Israel sibuk menyerang warga sipil, Iran diam-diam telah mencapai ambang batas teknologi yang mematikan. Cadangan 400 kg uranium ini adalah pesan kematian bagi siapapun yang berani menyerang kedaulatan Teheran. Israel kini sadar gertakan mereka terhadap Iran tidak lagi memiliki arti. Lebih parah lagi, Metro TV melaporkan bahwa di dalam negeri Israel sendiri kekacauan mulai pecah. Ribuan warga Israel turun ke jalan menuntut penyelidikan resmi atas peristiwa 7 Oktober. Mereka tidak lagi percaya pada Netanyahu. Rakyat Israel sadar bahwa pemimpin mereka telah gagal total dalam melindungi keamanan nasional. Terkepung dari luar oleh nuklir Iran dan bantuan dunia, serta diguncang dari dalam oleh rakyatnya sendiri. Apakah ini akhir dari kejayaan rezim Netanyahu? Hari ini kita melihat bahwa kekuatan doa dan aksi nyata mulai menunjukkan hasilnya dari armada keberanian di Turki. Teriakan keadilan dari WHO hingga ketegasan Spanyol, dunia sedang bergerak serentak untuk mengakhiri kegilaan ini. Israel kini sedang berada di titik terlemahnya, dihantui oleh bayang-bayang nuklir Iran dan kemarahan rakyatnya sendiri. Sekarang, saya ingin mendengar suara kalian. Menurut kalian, apakah armada global sumut akan berhasil menembus blokade Gaza kali ini? Dan apakah menurut kalian, Netanyahu pantas diseret ke pengadilan internasional atas segala kebiadaban ini? Tuliskan pendapat dan doa terbaik kalian untuk para relawan dan warga Gaza di kolom komentar di bawah. Jangan biarkan suara kita hilang di telan propaganda.
PBB mengkritik keras persetujuan Parlemen Zionis Israel atas rancangan undang-undang hukuman mati bagi warga Palestina yang diculik dan dipenjara oleh Zionis. PBB menegaskan aturan itu kejam dan diskriminatif serta bagian dari kejahatan perang. هذا مش قانون، هذا إجحاف، هذا جريمة، هذا جريمة بحق المجتمع الفلسطيني. Bagaimana rasanya melihat sebuah kekaisaran yang sombong mulai runtuh karena takdir yang bekerja? Hari ini, Benjamin Netanyahu dan Donald Trump benar-benar dibuat bingung seketika. Di saat mereka mengira bisa membungkam suara dunia dengan ancaman dan amunisi, kenyataan pahit justru menghantam mereka tepat di depan wajah. Dunia tidak lagi sekedar mengecam. Dunia sedang bergerak secara mekanis untuk membebaskan Palestina. Dari panggung PBB yang biasanya dingin hingga ke lapangan hijau sepak bola yang membara, perlawanan terhadap Zionis telah menjadi gerakan alamiah yang tak tertahankan. Trump kini mengamuk sejadi-jadinya, mengancam negara-negara besar Eropa, sementara Netanyahu harus menerima kenyataan bahwa namanya kini menjadi yang paling dibenci di muka bumi. Apa yang terjadi di Kongres FIFA hingga membuat Presiden FIFA Gianni Infantino malu besar? Mengapa Jerman, Italia, dan Spanyol kini menjadi target kemarahan Trump? Siapkan mental kalian, karena hari ini kita akan menyaksikan bagaimana roda nasib berputar dan membawa Palestina menuju kemerdekaannya. Mari kita bedah tuntas hanya di video kali ini. PBB mengamuk, cabut UU hukuman mati bagi Palestina. هذا مش قانون، هذا إجحاف، هذا جريمة، هذا جريمة بحق المجتمع الفلسطيني. Kita mulai dari meja perundingan tertinggi di dunia. Metro TV melaporkan sebuah tamparan hukum yang sangat keras bagi Tel Aviv. Komite PBB secara resmi mendesak Israel untuk segera mencabut undang-undang biadab tentang hukuman mati bagi warga Palestina. Komite PBB untuk penghapusan diskriminasi rasial pada Jumat 1 Mei 2026 menyatakan bahwa undang-undang hukuman mati baru yang diadopsi Israel memperkuat diskriminasi rasial terhadap warga Palestina dan merupakan kemunduran serius bagi hak asasi manusia. Pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi eksklusif terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan Palestina, sementara warga negara dan penduduk Israel secara eksplisit dikecualikan dari penerapannya. Kata Chuck dalam pernyataannya dilansir dari Anadolu Agency Sabtu 2 Mei 2026. CERD menambahkan bahwa Israel harus memastikan seluruh tahanan Palestina yang ditahan di fasilitas militer maupun sipil mendapatkan hak atas perlakuan setara di hadapan hukum, keamanan pribadi, perlindungan dari kekerasan, serta akses terhadap keadilan. Selain itu, komite mendesak Israel menghentikan seluruh kebijakan dan praktek yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi rasial serta segregasi terhadap warga Palestina. Ini bukan sekedar permintaan biasa, ini adalah peringatan bahwa dunia sudah tidak tahan dengan hukum rimba yang ditetapkan Zionis. Bayangkan, di abad ke-21 ini, Israel mencoba melegalkan pembunuhan sistematis lewat jalur hukum nasional mereka. Namun, Komite PBB menegaskan bahwa aksi ini adalah pelanggaran HAM berat yang tidak bisa ditoleransi lagi. Tekanan hukum internasional ini membuat posisi Netanyahu semakin terjepit. Ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik narasi keamanan. Dunia kini menuntut keadilan yang nyata. Desakan PBB ini menjadi sinyal kuat bahwa legitimasi hukum Israel di mata dunia sudah berada di titik nol. Netanyahu pastinya bingung, setiap langkah hukum yang ia ambil justru menjadi bumerang yang mempercepat isolasi negaranya dari pergaulan internasional. Dari stadion kejalanan Palestina di hati dunia. Namun, perlawanan yang paling mengerikan bagi Zionis adalah perlawanan rakyat. Sebuah pemandangan yang menggetarkan jiwa di dunia olahraga baru saja terjadi, tepatnya di bidang sepak bola. Kemenangan klub asal Spanyol Rayo Vallecano atas Strasbourg tidak hanya dirayakan dengan gol, tapi dengan dukungan atas berhaknya kemenangan juga bagi Palestina. Hal itu bermula di tengah kemeriahan pesta kemenangan usai mencetak sejarah pada leg pertama babak 4 besar Conference League. Pemain Rayo Vallecano alias Akomach menghampiri tribun Ultras Bucaneros untuk mengambil bendera Palestina. Pemain berusia 22 tahun tersebut kemudian membentangkan bendera Palestina di tengah lapangan dan menyelimuti tubuhnya saat merayakan kemenangan bersama rekan setimnya.
Aksi tersebut disambut dengan nyanyian massal Palestina Libre atau Bebaskan Palestina yang menggema di seluruh sudut Stadion Vallecas. Sepak bola bukan lagi sekedar olahraga, sepak bola telah menjadi panggung perlawanan global. Tidak peduli seberapa keras FIFA mencoba melarang politik masuk ke lapangan, rakyat dunia tetap memilih untuk berdiri di sisi kebenaran. Pemandangan di Rayo Vallecano ini hanyalah satu dari ribuan aksi serupa yang meledak di seluruh dunia melalui media sosial. Takdir bekerja melalui cara-cara yang unik. Semakin Israel mencoba menghapus Palestina dari peta, semakin terang nama Palestina berkibar di jantung-jantung kota besar dunia. Netanyahu kini harus sadar, ia tidak sedang melawan militer, ia sedang melawan miliaran hati manusia yang tidak bisa ia bom dengan jet tempur. Penghinaan di Kongres FIFA, jabat tangan yang ditolak. And this wasn't all. The biggest flashpoint arrived between Israel and Palestine. Infantino tried to do what many leaders attempt, bring both sides together. A handshake, a symbolic moment, a message of peace, but it didn't happen. You guys for a photo or I handshake? think Gianni has the right to try to bridge gaps. He has the right to try to bring people together. But I think maybe he understands, but he does not know the deep suffering of the Palestinian people. Ini adalah momen yang paling mempermalukan harga diri Zionis di panggung olahraga internasional. Presiden Federasi Sepak Bola Palestina, Jibril Rajaub, secara tegas menolak menjabat tangan delegasi Israel. Presiden FIFA, Gianni Infantino, sempat membujuk Rajaub untuk berjabat tangan dengan utusan Israel, tetapi tidak membuahkan hasil. Di depan mata Presiden FIFA Gianni Infantino yang tampak kaget dan malu besar, Rajaub memberikan pernyataan yang sangat menusuk. Mereka adalah pelaku genosida. Saya tidak akan menyelami tangan yang berlumuran darah anak-anak kami, ujarnya. Saat berpidato di Kongres FIFA, Rajaub menyerukan agar Israel disanksi karena mengizinkan klub sepak bola berdiri di permukiman ilegal di tepi barat. Ia juga meminta FIFA menyangsi Israel atas dasar pelanggaran peraturan anti-diskriminasi. Rajaub pun menilai Israel seharusnya dikeluarkan FIFA karena melanggar hak asasi manusia dan statuta FIFA. Momen ini seketika membuat ruangan Kongres menjadi sangat tegang. Delegasi Israel hanya bisa terdiam membisu, dipermalukan di hadapan seluruh perwakilan sepak bola dunia. Kejadian ini membuktikan bahwa normalisasi adalah sebuah kebohongan besar. Pejabat Palestina telah menunjukkan bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan diplomasi palsu. Takdir telah membawa kebenaran ke panggung FIFA, dan kini dunia tahu siapa sebenarnya yang menjadi paria di dunia olahraga. Trump ngamuk, ancam Eropa saat rakyat Amerika Serikat mulai muak. You talked about possibly pulling out some troops out of Germany. Would you be considering the same thing for Spain and Italy? I mean, they haven't been exactly on board. Yeah, probably. Yeah, I probably will. Why should I? Look, why shouldn't I? Italy has not been of any help to us, and Spain has been horrible, absolutely horrible. It's NATO. It's not even the fact that they're bad. It's one thing if they said nicely, or if they said, okay, we'll help, but the help's a little slow. But the level, and we helped them with Ukraine. They made a mess out of Ukraine, a total mess. And we helped them with Ukraine. Ukraine has nothing to do, we're an ocean apart. It has to do with them. It's like for them, it's their front door. We help them. And Biden gave them $350 billion, which is insane. It's one of the reasons the war went on. Lalu bagaimana dengan Amerika? Disinilah takdir mulai bekerja menghancurkan dominasi Washington. CNBC Indonesia melaporkan bahwa Donald Trump kini sedang mengamuk sejadi-jadinya ke negara-negara Eropa. Ia secara terbuka mengancam Jerman, Italia, dan Spanyol karena dianggap tidak lagi sejalan dengan ambisi gilanya membela Israel. Saat ditanya apakah ia akan mempertimbangkan penarikan pasukan dari Italia dan Spanyol, Trump menjawab, mungkin saja, kenapa tidak?
Italia tidak membantu kami dan Spanyol sangat buruk, benar-benar buruk. Menanggapi hal itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyatakan bahwa pemerintahannya tetap bekerja sama dengan sekutu, namun selalu dalam kerangka hukum internasional. Sementara itu, Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto mengatakan dirinya tidak memahami alasan ancaman tersebut. Namun, amukan Trump ini sebenarnya adalah tanda keputusasaan. Laporan dari Pew Research menunjukkan kenyataan pahit bagi Gedung Putih. Pandangan warga Amerika Serikat terhadap Netanyahu dan Israel kini semakin negatif. Rakyat Amerika sudah mulai muak melihat uang pajak mereka digunakan untuk mendanai pembantaian. Trump kini terjepit. Di satu sisi ia harus mengancam sekutu Eropanya agar tetap patuh, namun di sisi lain ia sedang kehilangan dukungan dari rakyatnya sendiri. Bahkan, Kompas ID melaporkan pernyataan mengejutkan dari Trump yang menyebut permusuhan atas Iran harus berakhir. Kenapa? Karena ia sadar melawan Iran saat dunia sedang bersatu membela Palestina adalah sebuah bunuh diri politik bagi Amerika. Apa yang terjadi hari ini? Lihatlah bagaimana takdir bekerja. Saat Netanyahu dan Trump sibuk dengan rencana-rencana jahat mereka, seluruh penjuru dunia justru bergerak serentak. Dari sidang PBB, stadion di Spanyol, hingga Kongres FIFA di Swiss, pesan dunia hanya satu, Palestina harus merdeka. Hegemoni itu kini telah retak. Amerika mulai mengancam sekutunya sendiri dan Israel kini menjadi musuh bersama bagi kemanusiaan. Cahaya kemerdekaan itu mulai terlihat di ufuk timur dan tidak ada kekuatan di bumi ini yang bisa menghentikan takdir Tuhan. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat tajam kalian. Menurut kalian, apakah aksi penolakan jabat tangan di FIFA adalah sinyal bahwa Israel akan segera ditendang dari keanggotaan FIFA? Dan Bampuka Trump mempertahankan pengaruhnya di Eropa setelah ia terang-terangan mengancam Jerman, Italia, dan Spanyol. Tuliskan analisis dan komentar pedas kalian di kolom komentar bawah. Mari kita diskusikan ini dengan kepala dingin namun hati yang tetap membara membela kebenaran. Jangan lupa untuk klik like jika video ini membuka mata kalian tentang perjuangan global ini. Share video ini ke semua teman dan grup WhatsApp kalian agar dunia tahu bahwa Palestina tidak pernah sendirian. Dan pastikan kalian sudah subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update paling berani dari seluruh dunia hanya di sini. Terima kasih telah menonton, tetap kritis, tetap waspada terhadap propaganda, dan sampai jumpa di update darurat berikutnya. Free Palestine!